Kita ini sebagai simbol daripada kebiadaban rejim Jokowi. Yang dipenjara di zaman Soeharto, saya, Jumhur, dan teman-teman lain, Munarman sebagai direktur LBH, itu menjadikan jalan buat dia dalam demokrasi itu, Jokowi bisa jadi presiden. Kita membuka jalan, kita tumbangkan Soeharto, muncullah demokrasi, Jokowi jadi presiden. Ketika dia presiden, dia tangkapin kita semua. Kan gila dia. Kita ini simbol daripada korban kebiadaban dan kegilaan Jokowi, supaya kita ini bisa mengingatkan siapapun rejim-rejim berikutnya, lu jangan ikut-ikutan gila. Rakyat kita itu dikasih 50.000 sampai 500.000, disuruh politik dinasti, disuruh apapun mau. Karena rakyat kita udah berada pada titik yang paling lemah, paling gampang dibeli. Ya Jokowi untuk kita akan minta supaya dipenjara, kan kita buat. Ya ada kesalahan dia banyak. Kesalahan demokrasi, pelanggaran HAM, pelanggaran korupsi, apa itu pasti dia ada. Dan kita akan tuntut dia untuk dia masuk penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sesungguhnya acara membuat perseroan tapol-napol ini awalnya saya gagas dengan Profesor Egy Sujana. Cuma Egy sama saya lama-lama karena makin tua nggak jelas. Egy ya? Ya kan? Egy ini kira-kira 10 tahun atau 7 tahun di atas saya. Jadi kita pikir-pikir, oh, kita buat ini supaya solid. Tapi ternyata orang tua itu cuma lepas di pikiran. Nah ketika ini saya diskusi sama Mas Eko, ada muncul anak muda namanya Jainuddin Arsad tadi, itu langsung jadi kenyataan. Kita bisa kumpul. Jadi kita yang tua-tua memang harus sadar bahwa nanti teman-teman ini, yang muda-muda ini, banyak yang muda-muda juga di penjara, ya seperti Rijal lebih muda dari kita, dan lain-lain ya, ada Doradong lu, sama saya lama di ini, nggak ada yang tahu bukan Doradong, karena dia mainnya di digital, di ini, di apa, di IT, ya, itu banyak yang gitu, kita kasih mereka yang ke depan melakukan aksi-aksi daripada pikiran-pikiran kita. Terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir di sini, terutama Mas Roy Suryo yang saya anggap cukup hebat juga dalam membuat dirinya di penjara. Iya, maksud saya artinya sampai segitunya Jokowi ketakutan dibuat di Borobudur itu wajah Jokowi itu, ya kan? Ada teman saya Ruslan Buton, ya di sini Pak Bu Ratna, Sarumpayat dan lain-lain, ya, Jamran nama Rijal, Eko, ada yang lain yang nggak terkenal mungkin seperti Elga dan lain-lain, misalkan Hilda, ya. Itu kita banyak yang nggak terkenal. Bunda Mary terkenal juga, cuma di Lampung nih, jauh-jauh dari Lampung kemari. Ya di belakang juga ada Akbar Hussein dan teman-teman Jali Pitung, Egy nunduk-nunduk. Egy harusnya depan juga, Egy itu. Coba cari kursi dong satu buat Egy, kalau nggak kualat kita. Nah, tujuan daripada kita ngumpul di dalam persoalan tapol-napol ini, pertama adalah kita ini sebagai simbol daripada kebiadaban rejim Jokowi. Ya. Karena apa? Karena Jokowi ini banditnya Jokowi, ya, yang dipenjara di zaman Soeharto, saya, Jumhur, dan teman-teman lain, Munarman sebagai direktur LBH, itu menjadikan jalan buat dia dalam demokrasi itu, Jokowi bisa jadi presiden. Kalau nggak ada, itu semua hierarkinya Soeharto sampai sekarang, ya, Mas Eko di Gerakan Marhem, kita membuka jalan, kita tumbangkan Soeharto, muncullah demokrasi, Jokowi jadi presiden. Ketika dia presiden, dia tangkapin kita semua. Kan gila dia. Gila. Harusnya dia itu menjaga demokrasi itu supaya apa? Supaya bangsa ini bisa maju. Ya, jadi kita ini simbol. Pertama, kita ini simbol daripada korban kebiadaban dan kegilaan Jokowi, supaya kita ini bisa mengingatkan siapapun rejim-rejim berikutnya, lu jangan ikut-ikutan gila. Itu yang pertama. Yang kedua,
Apa yang kita inginkan daripada silaturahmi agar melanjutkan perjuangan. Walaupun misalkan katakanlah yang bergerak nanti generasinya Jenodin, tapi kita tetap mungkin harus memberikan inspirasi ya tentang perjuangan itu. Ya, sekarang ini Indonesia betul-betul dihadapi situasi di mana rakyat kita itu dikasih 50.000 sampai 500.000, disuruh politik dinasti, disuruh apapun mau. Coba imajinasi, ya misalkan gerakan intelijen asing, ya CIA, Mossad, apa segala datang ke Indonesia, melakukan proxy war, kan dia udah gampang hitungnya. Rakyat Indonesia dikalikan aja 100.000. Apapun dia bisa kuasai di Indonesia ini. Ya, dengan proxy-proxy ya, misalnya korporasi apa, korporasi Freeport, korporasi apa, mereka gampang kuasai kita. Karena rakyat kita udah berada pada titik yang paling lemah. Paling gampang dibeli. Harganya itu gampang dibeli. Nah, oleh karenanya kita di sini dengan kita ini sebagai simbol kekuatan perubahan, kekuatan pikiran, kekuatan cita-cita bangsa ini kita lanjutkan. Nah, kita harus mengingatkan terus. Jadi Prabowo Subianto temannya Pak Danjen Kopassus ini, jadi sama-sama Danjen Kopassus dengan Pak Narko, Prabowo ini kita harus ingatkan ke depan. Ya Jokowi dia tentu kita akan minta supaya dipenjara kan, kita buat ini apa namanya, kita teman-teman ahli hukum yang dihimpun oleh beliau ini nanti, Egy Sujana apa segala, pasti ada kesalahan dia banyak. Kesalahan demokrasi, pelanggaran HAM, pelanggaran korupsi, apa itu pasti dia ada. Dan kita akan tuntut dia untuk dia masuk penjara. Yes. Ya kan? Itu misalkan untuk Jokowi, tapi untuk Prabowo, saya mengajak teman-teman itu melihat langkah dia. Ya, karena kita nggak mungkin misalkan tiba-tiba sekarang juga Prabowo-nya kita benci. Ya, dengan alasan seperti Refri Harun. Refri Harun ya, saya ngomong ini karena Refri Harun di channel juga suka ngomong gitu, Saganda itu membabi buta udah mau didukung Prabowo. Bukan, enggak. Saya bilang sama Refri Harun kemarin saya ceramah di BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta pada saat pelantikan, Refri lu salah. Karena Prabowo itu belum jadi presiden, dia belum ada kebijakan. Kita belum jadi korbannya, masa kita udah musuhin dia? Iya kita. Enggak bang, ini kan gini, dia kompromi. Ya itu kan setelah dia mau kompromi sama Jokowi. Kita kan nggak mau kompromi. Tapi menurut saya, kita ini, lembaga ini nanti, usul saya, akan menilai apabila dia sudah melakukan kesalahan dong. Ya, dia misalkan 100 hari Presiden Prabowo. Apakah Presiden Prabowo 100 hari itu memasukkan nggak? Satu, ya kan, melakukan rehabilitasi politik terhadap semua kapol-napol. Dan mengeluarkan di penjara Gus Nur dan lain-lain yang masih ada di penjara. Nah kalau itu dilakukan Prabowo, dan mudah-mudahan ini sampai, karena saya menyampaikan ini kepada Profesor Dasko, mohon maaf nanti jangan ada yang curiga ya, saya terbuka aja, saya udah ketemu Dasko, atas fasilitasi teman SD-nya ini, Jumhur Hidayat, saya bilang sama Dasko, Prof, saya ini di penjara, teman-teman saya di penjara, tidak ada kesalahan kami. Dia bilang, Bang Saganda kumpul aja, dia bilang, nanti itu direhabilitasi semua dia. Nah, kita percaya nggak percaya, kalau buat saya sih nggak ada hubungan personal. Saya sama Dasko hubungan nanti saya minta sama beliau, teman-teman tim hukum, Munarman ini ahli hukum bukan direktur LBH, ini ahli hukum. Egy Sujana profesor hukum, temannya Dasko juga. Egy bukan saya, teman Dasko. Ya Gi, ya kan? Masukkan ini kita apa namanya? Draft Kepres, minta supaya Kepres itu masuk aja tuh Pak Alfian Tanjung. Masuk saya itu Kepresnya langsung minta rehabilitasi. Setuju Pak kita rehabilitasi semua? Setuju ya? Iya dong. Iya, karena saya kemarin mau daftar di KPK. Ya, saya mau daftar di KPK kemarin pas pembukaan pendaftaran. Nggak bisa daftar saya. Kenapa? Karena di situ syarat pendaftaran tidak pernah dihukum penjara, itu nggak bisa gitu. Ya udah apa boleh buat. Nah, makanya saya berharap nanti kita direhabilitasi. Jadi perjuangan kita itu adalah yang ketiga perjuangan rehabilitasi, yang kedua menjaga sebagai avant-garde untuk memperjuangkan demokrasi, keadilan sosial di Republik Indonesia. Ya mudah-mudahan itu bisa kita sepakati. Tidak ada di sini agenda tersembunyi. Saya paling dari zaman mahasiswa tanya Jumhur nih sama-sama di penjara di zaman Orde Baru kami. Kita tidak punya agenda tersembunyi. Saya tidak bisa dibeli oleh kekuasaan Prabowo, tidak bisa dibeli oleh kekuasaan Jokowi dan lain-lain.
Jadi kalau kita ini harus membangun namanya mutual trust. Kita tidak boleh terpecah belah, semuanya kita bicarakan bersama-sama. Ya, jadi kita ini itu. Kalau kita mau lewat lagi ke agenda politik, ya, seperti tadi misalkan persekutuan politik dengan kelompok pemenang pemilu dan lain, menurut saya sih itu kita bicarakan nanti. Itu agendanya mesti disepakati. Tapi yang sekarang kita sepakati pada hari ini adalah rehabilitasi mantan tapol-napol. Mudah-mudahan itu bisa disepakati bersama. Ya, terima kasih. Itulah inti daripada pembentukan persaudaraan tapol-napol era Jokowi ini 2014-2019 pada inisiator Pak Hatta Taliwang, Pak Munarman, Pak Eko Sanjoyo, Jumhur, kemudian Jenudin Arsad dan Pitung, si Jali Pitung, Edi Mulyadi, satu lagi hampir lupa. Itu kita ada 8 orang yang sering merumuskan, ya. Tapi pastinya Egy Sujana yang duluan saya laporkan, super inisiator, ya kan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.